PMK, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Di video episode kali ini kita akan membahas tentang Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Blessing in disguise. Kira-kira siapa yang familiar dengan istilah ini, blessing in disguise? Pernah nggak ngalamin? Pastilah ngalamin ya, pernah ngalamin paling nggak. Dan saya percaya kita semua, kalau misalnya ngerasa belum, satu saat pasti ngalamin, gitu ya. Blessing in disguise. Apa artinya blessing in disguise? Blessing in disguise adalah sebuah idiom. Idiom dalam bahasa Inggris yang artinya kita bisa mengatakan sesuatu itu berkat yang terselubung, ya. Jika kita melihat pertama-tamanya buruk, tapi terakhirnya ternyata sesuatu yang bagus terjadi, gitu ya. Akhir dari sesuatu yang kita lihat buruk ternyata baik, gitu ya. Nggak seperti yang kita pikir di awal, gitu ya. Seperti gambar yang di sampingnya, gitu ya. Dia dikejar-kejar anjing, gitu ya. Dia pikir, waduh, sial banget ya gue hari ini dikejar-kejar anjing. Tapi sebenarnya ketika dikejar-kejar anjing dan dia lari, dia diselamatkan dari kejadian ditimpa oleh yang sedang jatuh. Kira-kira begitu. Ketika saya dapat tema ini, saya mikir, apa ya firman Tuhan? Apakah ada peristiwa di mana ada satu peristiwa yang menggambarkan satu kejadian yang merupakan blessing in disguise? Dan puji Tuhan, Tuhan ingatin saya akan satu cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Kalau kita buka Alkitab kita, sama-sama kita akan melihat judulnya adalah Elia dan Janda di Sarfat, ya. Elia dan Janda di Sarfat. Nah, saya mau baca buat kita semua. Teman-teman silakan nyimak. Saya akan munculkan kira-kira saya nggak kasih semua ayat di dalam PowerPoint ini, tapi ada hal-hal yang saya simpulkan saja supaya menjadi summary, gitu ya, dari peristiwanya. Elia dan Janda di Sarfat. Saya kasih latar belakang dulu bahwa perikop ini berbicara tentang satu kejadian di mana Elia setelah dia bernubuat, ya, dia berdoa sama Tuhan, langit tidak akan menurunkan hujan sampai pada waktunya di mana saya mengatakan sebaliknya, gitu. Dan betul, tidak terjadi hujan, ya, di musim hujan seharusnya hujan, tidak terjadi hujan sampai mengalami kekeringan. Dan sementara peristiwa itu terjadi, Tuhan memerintahkan Elia untuk kamu tinggal di tepi sungai Kerit, tepi sungai Kerit. Nah, di situ Tuhan memelihara, gitu ya, memelihara Nabi Elia, gitu ya, dengan mengirimkan burung, gitu ya, supaya dia bisa makan dan dia bisa minum dari sungai itu. Tetapi ayat 7 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di tanah. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan, memberi engkau makan, gitu ya. Dan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, alias meninggal dunia. Kata perempuan itu kepada Eli, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Hinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Dia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itulah kisah Elia yang datang ke seorang perempuan yang ternyata adalah seorang janda di daerah Sarfat, ya, di daerah Sarfat. Ini kejadian blessing in disguise menurut saya, dalam kalau kita menempatkan diri kita di posisi sang janda. Sorry ya, saya sebut kata janda terus gitu ya, karena tidak disebutkan namanya gitu ya. Kenapa disebutkan janda dalam Alkitab? Karena seorang janda, apalagi miskin, itu merupakan satu kaum yang sangat lemah sekali dalam masyarakat pada waktu itu. Ya, jadi ketika dikatakan janda, di sini bukan sedang memberikan satu label yang negatif kepada orang ini, tapi sedang memberitahukan bahwa kondisi orang ini sebenarnya adalah kalangan yang sangat minim, begitu. Ya, karena apa? Karena tidak ada laki-laki yang melindunginya. Dan biasanya seorang janda seringkali mengalami yang namanya ketidakadilan dalam masyarakat, ya, gampang dibodohin gitu ya, bukan gampang dibodohin dalam arti gampang disalahgunakan lah posisinya karena tidak ada perlindungan, tidak ada laki-laki yang melindungi dia. Kita bisa melihat bahwa perempuan ini mengalami yang namanya blessing in disguise kalau kita mengerti kondisi dari seorang janda ini, ya. Kita lihat sama-sama. Kondisi janda di Sarfat ini seperti ini. Sarfat itu adalah kota pelabuhan di daerah Sidon. Ya, di sini dijelaskan bahwa yang termasuk wilayah Sidon, ya. Dalam sejarahnya berkembang, ternyata terjadi perluasan, ya, kalau antara Tirus dan Sidon gitu ya. Sidon waktu itu wilayahnya masih dekat Sidon. Tapi lama-kelamaan ternyata diambil alih jadi wilayahnya Tirus gitu dan sebagainya. Terjadi perpindahan wilayah. Tapi pada saat diceritakan, firman Tuhan mengatakan Sarfat itu ada di wilayah Sidon. Kalau sekarang di mana? Libanon kira-kira ya. Dan kemudian pada saat itu ingat bahwa konteksnya pada saat itu Elia berdoa kepada Tuhan supaya tidak menurunkan hujan. Artinya sudah lama terjadi kekeringan. Sudah lama terjadi kekeringan. Kira-kira pada saat Elia bertemu dengan janda ini sudah tidak turun hujan. Kita bisa melihat bahwa kondisinya cukup lama adanya. Ya, kita ngalamin pandemi sudah baru berapa bulan begitu ya. Dan keadaannya kita masih tidak memiliki kepastian begitu ya, kapan bisa selesainya dan sebagainya begitu. Janda ini mengalami kekeringan, dia tidak bisa bekerja, dia tidak berpenghasilan. Saya percaya kondisinya tidak jauh berbeda dengan keadaan kita pada saat pandemi ini, bahkan mungkin jauh lebih buruk daripada kita.
Jadi dia tidak berpenghasilan, bisa dilihat dari dia cuma tinggal punya tepung sedikit dan minyak sedikit untuk dimakan sekali dan kemudian mati. Dia nggak tahu lagi mau makan apa, gitu. Sehingga musibah kelaparan pun terjadi di mana-mana karena kekeringan ini. Dan bisa dibayangkan bagaimana keadaan seorang ibu yang tidak punya suami, tidak berpenghasilan, punya anak satu, cuma tinggal punya tepung sedikit, sedikit, dan dia nggak tahu lagi mau makan apa. Dia cuma bisa berpikir makan tinggal sedikit lagi, setelah itu ya paling kita tahan lapar sampai kita mati. Jadi keadaannya sangat sulit sekali. Dan dalam keadaan yang sangat sulit ini, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang minta minum. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata wanita ini cukup murah hati, cukup sabar, cukup baik gitu ya. Karena dia mau berikan minum. Sebenarnya ngasih minum aja sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa banget. Kenapa? Saat itu kekeringan. Ingat bahwa kotanya adalah kota pelabuhan. Artinya dia dekat dengan laut. Tapi kekeringan. Airnya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, tetapi dia mau berbagi sama Nabi Elia gitu ya. Cuma ketika dia mau ambil air buat Nabi Elia, Nabi Elia ngomong lagi, kalau boleh bawain saya roti juga. Yang notabene ini tinggal dikit, tinggal buat dia makan, habis itu udah selesai hidupnya gitu ya. Dia minta juga, dan diberitahukanlah keberatannya, bahwa saya tinggal sedikit buat saya sama anak saya, habis itu kita nggak tahu makan apa lagi, gimana saya bisa berbagi sama kamu gitu. Tetapi Nabi Elia memaksa untuk bikinin saya dikit aja, dari yang ada itu dikit aja sisihin buat saya, habis itu kamu bikin buat anak kamu dan anak kamu. Bisa ngebayangin nggak janda ini ngerasa mungkin ya, aduh kesel banget gitu ya, cuma mau ditolak takut ya, mengingat janda itu sangat rentan sekali tanpa perlindungan. Dia takut laki-laki ini melakukan sesuatu kekerasan mungkin gitu ya, karena dia nggak tahu ini nabi atau bukan gitu kan, baru pertama ketemu begitu. Terus ya udah akhirnya dibikinin juga karena ada janji juga gitu ya. Nah, saya ingin kita sama-sama melihat, dan ternyata ketika dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia, ternyata sesuatu mujizat terjadi. Tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Setiap hari mereka masih bisa makan. Sampai, sesuai dengan firman Tuhan, sampai turun hujan. Gitu ya. Artinya sampai keadaan baik, mereka bisa berpenghasilan kembali, mereka bisa mendapatkan beli tepung lagi, beli minyak lagi, beli kebutuhan segala sesuatunya. Saya percaya sampai dia mengalami kepemulihan secara ekonomi, baru mujizat itu selesai, begitu. Itu tidak disangka-sangka pasti sama si janda ini ketika dia memberikan tumpangan buat Nabi Elia. By the way, pada zaman dulu memberikan tumpangan kepada orang yang sedang kesusahan merupakan satu budaya pada masa itu, gitu ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan berilah tumpangan. Karena itu sesuatu yang biasa dilakukan pada masyarakat pada zaman dulu, begitu ya. Ketika ini terjadi, pastikan sesuatu yang, wow, ternyata keberadaan pria ini dalam rumah saya mendatangkan satu berkat buat saya. Yaitu saya nggak jadi mati. Saya tidak jadi kehabisan makanan. Ya, saya bisa makan terus, dan sebagainya. Gitu. Bahkan ketika anaknya meninggal, karena keberadaan Nabi Elia ini, anaknya dihidupkan kembali. Dan dia merasakan sukacita yang luar biasa. Dia pasti merasakan bahwa kalau seandainya saya menolak pria ini, saya nggak akan ngalamin semua ini. Ngerti ya? Jadi blessing in disguise itu dialami seorang janda ini karena dia sebenarnya tidak tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ya, Tuhan dia nggak tahu Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya. Bahkan janda ini adalah seorang yang bukan orang Israel. Dia di luar bangsa Israel. Gitu. Jadi dia tidak mengenal Tuhan sebenarnya, tetapi dia tahu siapa Tuhan karena Nabi Elia berpakaian seperti orang Israel. Jadi dia tahu ini makanya disebut
demi Tuhan Allahmu. Ya. Dia nyebut nama Tuhan orang Israel. Ya. Karena itu Tuhannya Nabi Elia, orang Israel. Nah, kita mau lihat ada beberapa hal yang saya lihat sebagai satu poin-poin yang luar biasa, dan kemudian kita akan ambil implikasinya dalam kehidupan kita seperti apa gitu ya. Yang pertama, saya melihat bahwa dalam hidup kita Tuhan itu pegang kendali atas segala sesuatu. Apapun keadaan kita, ya. Keadaan baik, keadaan tidak baik, Tuhan tetap pegang kendali. Karena firman Tuhan mengatakan, ketahuilah, ketika dia memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, dikatakan, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan sebelumnya sudah berbicara kepada janda ini, nanti ada satu orang pria akan datang, dan kemudian kamu harus beri dia makan? Enggak kan? Dari kisahnya, dia keberatan bahkan. Masa masih minta makan sih? Minum sih oke lah, saya bagi gitu. Minta makan lagi, orang makanan saya cuma tinggal sedikit begitu. Tetapi ini merupakan statement, bukan berarti Tuhan betul-betul datang ke janda ini dan memerintahkan dia untuk kasih makan ke Nabi Elia. Tetapi ini merupakan statement bahwa ini yang akan terjadi. Kamu akan mengalami hal ini kepada Nabi Elia, gitu. Artinya apa? Tuhan sudah punya rencana. Ketika Nabi Elia datang, dia akan ketemu dengan janda ini dan akan mengalami semua ini, dan dia ingin melakukan sesuatu buat kehidupan janda ini melalui Nabi Elia, gitu. Jadi Tuhan pegang kendali dalam peristiwa ini. Tapi buat sang janda pada saat itu, dia nggak tahu apa yang akan terjadi, begitu. Ya. Jadi seringkali kita kalau ngalamin sesuatu yang sulit, godaannya apa? Pengen ngomong apa? Why Lord? Why? Betul nggak? Why me? Why is this happening to me? Have I done something wrong? Gitu kan? Saya udah salah apa? Saya udah dosa apa sampai saya layak menerima kejadian seperti ini? Kita seringkali bertanya mengapa, dan tidak ada jawabannya, tidak ada penjelasannya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Kenapa Mazmur 121 ayat 4 berkata bahwa dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, penjaga Israel selalu ada buat kita. Artinya apa? Dia selalu memperhatikan hidup kita. Ketika kita mengalami keadaan sulit sekalipun, dia lihat kok. Dia tahu kok. Tuhan kita bukannya Tuhan yang nggak tahu apa yang kita alami, gitu. Nah, ini yang perlu kita betul-betul pahami dalam hidup kita, sekalipun kita merasakan tekanan yang luar biasa. Ada satu kebenaran yang harus kita taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa Tuhan tahu nih apa yang saya alamin. Tuhan pasti akan lakukan sesuatu nih, gitu. Ya, Tuhan pasti akan lakukan sesuatu nih. Jangan kita kehilangan kebenaran ini sehingga kita akhirnya mikir, Tuhan mungkin udah gak sayang saya. Tuhan udah gak peduli sama saya. Dan itu hal-hal negatif itu kita pikirin terus. Dan bahkan menguasai perasaan kita, menguasai pikiran kita. Tanpa disadari kita bertindak ya dalam kehidupan, merespon satu peristiwa yang mungkin menyulitkan kehidupan kita dengan cara yang akhirnya negatif. Dengan cara yang ya seakan-akan seolah-olah seperti orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Ini yang perlu kita sadari, bahwa God is in control. Firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Supaya engkau dapat berdoa. Jadi ketika kita mengalami kesulitan gitu ya, rasanya nggak menyenangkan banget, tekanan luar biasa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, itu yang perlu kita tahu, bahwa dalam kebenaran ayat yang kita baca, Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada satu plan, ada sebuah rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat Nabi Elia. Dan saya percaya dikatakan atau tidak dikatakan dalam kehidupan kita, Tuhan punya rancangan buat hidup kita. Tuhan punya rancangan buat hidup kita.
Dan apa yang kita alami Tuhan tahu dan Tuhan tetap pegang kendali. Nah, yang kedua yang saya lihat dalam peristiwa ini adalah perempuan itu walaupun rasa keberatan, dia akhirnya berbuat juga apa yang dikatakan Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, dalam kondisi kalau kita menempatkan diri kita di posisi janda miskin ini, kira-kira apa yang akan saudara lakukan ketika ketemu dengan seorang Elia yang meminta untuk bikinin saya makanan? Tapi makanan saya tinggal dikit. Bikinin dikit buat saya, baru kamu masak buat kamu sama anak kamu. Kira-kira kita akan lakukan apa? Sebodoh amat gitu ya. Jangan baca unselfish ya, langsung menyelaraskan diri dengan kata itu ya. Jujur, kira-kira kita ngapain gitu? Boro-boro ya, ngasih. Saya aja kekurangan gitu ya. Ini aja udah dikit, kalau dibagi tambah dikit dong gitu. Ya Bapak, saya aja nggak ada masih diminta gitu ya. Tapi yang luar biasa ya, perempuan ini akhirnya bikinin juga ya. Bikinin juga. Saya ngerasa ini yang perlu gitu ya, untuk kita sama-sama perhatikan ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan kepedulian sama orang lain. Sikap tidak mementingkan diri sendiri di tengah-tengah kesulitan merupakan sarana yang tepat untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Nah, ini yang amazing gitu ya. Ini yang luar biasa. Ini yang Tuhan bisa pakai dalam hidup kita untuk kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Di tengah-tengah kesulitan, perhatikan ketika kita mengalami pandemi ini, banyak orang-orang yang menunjukkan bahwa dia peduli kepada orang lain. Sampai ada diberitain anak-anak sampai bobok celengannya supaya bantu beli APD buat petugas medis dan sebagainya, begitu ya. Bentuk kepedulian. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, mari belajar untuk enggak selfish gitu ya. Jadi peduli sama orang gitu. Dalam keadaan kita kekurangan sekalipun, belajarlah bermurah hati. Karena di situ adalah siapa tahu gitu ya, siapa tahu apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat orang itu dan dia boleh melihat kasih Allah lewat kehidupan kita. Satu kali ada cerita kisah nyata gitu ya. Satu malam ada seorang wanita di tengah jalan tol, mobilnya mogok dan saat itu juga hujan lebat sekali. Hujan lebat sekali. Ini wanita setengah baya, dia terpaksa dia keluar hujan-hujanan untuk minta tumpangan sama orang. Tolong dong, saya mau numpang, saya mau numpang. Dalam hatinya dia teriak ya, soalnya hujan gak kedengeran orang lewat juga naik mobil. Kemudian untungnya ada seorang anak muda yang meminggirkan mobilnya dan akhirnya membawa ibu ini ke pangkalan taksi terdekat begitu. Jadi walaupun cepat-cepat, ibu ini ketika pengen meninggalkan mobil anak muda ini ditanya, kamu alamatnya di mana? Tolong tulis gitu ya. Dia tulis cepet-cepet, tolong cepet, tulis cepet-cepet. Dia ambil, terima kasih ya nak, dia langsung pergi. Seminggu berikutnya, tiba-tiba anak muda ini dapat kiriman TV berwarna besar, mahal, dan kemudian ada sebuah catatan di dalamnya. Tulisannya begini, terima kasih telah menolong saya di jalan tol malam itu. Hujan tidak hanya membasahi baju saya, tetapi juga jiwa saya. Artinya dia menangis dalam hatinya. Untung Anda datang. Jadi saya masih sempat hadir di sisi suami saya yang sekarat hingga wafat. Artinya dia masih punya kesempatan untuk berjumpa, menemani suaminya yang sedang sekarat sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Tuhan memberkati Anda karena tidak mementingkan diri sendiri. Tertanda Nyonya Nat King Cole, istri penyanyi jazz terkenal tahun 60-an. Itu yang dialami oleh Nyonya Nat King Cole. Satu tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Mau ambil orang asing gitu ya, menolong dia untuk ke taksi gitu ya. Dan mungkin mobil dia basah-basahan gitu ya, didudukin oleh orang yang basah kuyup kena hujan gitu. Tapi dia mau lakukan itu. Ketika dalam orang mengalami keadaan sulit, betapa tengah-tengah kesulitan betul-betul menjadi sarana yang tepat untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Itu yang dilakukan oleh perempuan di Sarfat terhadap Nabi Elia. Ada juga dalam cerita yang kita baca bahwa ketika anaknya mati, ya, dia mulai menunjukkan emosinya.
Singgahkah engkau kepadaku untuk menunjukkan kesalahanku, untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Dia begitu sedih anaknya mati, ya anak satu-satunya, anaknya mati, dan dia marah gitu ya, dia marah dengan keadaan itu. Dan sepertinya dia memblame Nabi Elia gitu ya, menyalahkan Nabi Elia. Jangan-jangan kamu kesini karena untuk mengingatkan saya akan kesalahan saya nih, dan menyebabkan anak saya mati nih. Kalau anak saya mati, saya yang sengsara gitu ya. Dia begitu marah gitu. Dan kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini saya melihat bahwa ketika kita mengalami kesulitan, seringkali kita kan selalu mengalami yang namanya perasaan itu rasanya kesal mungkin, perasaan sedih mungkin, ya pokoknya ada perasaan-perasaan, emosi-emosi yang bergejolak dalam hati kita. Nah, saya belajar di sini bahwa lewat firman Tuhan yang dibaca, bahwa dalam keadaan sulit, jangan sampai kita kehilangan kesehatan mental kita. Jangan sampai kita kehilangan kesehatan mental kita. Kita mesti belajar mengekspresikan emosi kita. Wanita ini mengekspresikan emosinya. Kita juga harus belajar mengekspresikan emosi kita. Apapun yang kita alami, yang terjadi, bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan gitu ya, kita mengalami tekanan, kita mengalami rasa tertekan dalam hidup ini, dan kemudian kita berkata dengan tenang, sabar, everything is gonna be alright gitu ya, nggak akan terjadi apa-apa. Itu mah robot kali ya, nggak punya perasaan gitu ya, nggak punya perasaan gitu. Jadi gimana dong kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kalau misalnya kita rasa takut, kita rasa khawatir, kita ngerasain panik, kita mesti ngapain? Nah, kita mesti belajar bisa mengekspresikan emosi ini dengan baik. Tanya gimana? Belajar untuk jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Bukan berarti bahwa kita ekspresiin terus tiap kali kita ngerasain apa langsung dikeluarin, enggak. Jujur bahwa coba ketika kita ngalamin sesuatu, ya nggak perlu langsung diekspresikan, tapi jujur sama diri sendiri. Saya kesel nih gitu ya. Kita ngomong sama diri kita sendiri, apa yang kita rasakan. Ya. Yang kedua, analisa, istilahnya ketahui apa yang kita sedang rasain. Saya lagi rasa sedih, saya lagi sedih nih. Saya lagi rasa marah nih, gitu ya. Ngomong gitu ya. Ngomong sendiri, saya lagi rasa marah. Saya nggak suka orang ini ngomong seperti ini sama gua, gitu ya. Tentang gua, gitu ya. Saya nggak suka kena tipu misalnya gitu. Saya nggak suka dikhianati seperti ini. Rasa marah, rasa sedih, ngomong. Gitu. Saya perlu, maksudnya mungkin ngerasa kehilangan gitu ya. Pokoknya ngomong, jujur dengan diri sendiri. Mesti disalurkan emosi itu, ya. Kalau misalnya kita masih nggak bisa juga ketika bicara sendiri, belum bisa tuntas gitu ya, bicarakan sama orang lain. Cari orang yang bisa dipercaya, ngomong sama dia, kasih tahu. Saya sedang emosi saya lagi nggak menentu. Saya ngerasain begini karena saya mengalami seperti ini. Ketika kita ngomong, katanya 50% dari masalah kita itu sudah selesai. Jadi cukup besar persentasenya dan paling tidak menenangkan kita. Terus katanya jadilah seorang pengamat. Kalau kita tahu kita harus tahu kapan sebaiknya kita mengeluarkan emosi. Jadilah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bukannya nggak bisa marah, tapi orang yang lemah lembut adalah tahu kapan harus marah. Mengeluarkan emosi. Kan nggak setiap waktu, nggak di sembarang tempat kita ngeluapin emosi, begitu ya. Kadang kita harus tahan sebentar. Jangan sampai saya melakukan hal yang konyol, gitu ya. Saya kalau misalnya marah, seringkali saya ngerasa konyol sendiri, gitu ya. Kayak melakukan sesuatu yang, ngapain nih saya lakukan itu ya tadi ya, gitu. Jadi kalau misalnya saya tahan sebentar, saya akan terhindar dari melakukan hal-hal yang konyol seperti itu biasanya. Dan kalau misalnya pada saat itu kita ngalamin puncak-puncaknya, misalnya orangnya di depan kita gitu ya, ngomong yang gimana-gimana gitu ya, ubah posisi tubuh Anda katanya. Hal ini dapat menenangkan Anda. Jadi belajar untuk mengekspresikan emosi kita dengan cara yang positif, jangan cara yang negatif. Jujur dengan perasaan kita, ya. Jangan sampai emosi kita pendam, itu yang nggak baik.
Ini yang dihindari. Jangan dipendam emosinya, pendem. Kenapa? Karena itu seperti bubuk mesiu yang disimpan. Ntar bubuk mesiu ditambahin lagi. Begitu udah sampai di atas, penuh gitu ya. Tiba-tiba ada panas lewat, meledak tiba-tiba. Itu bahaya gitu ya. Jadi belajar jujur kepada diri sendiri. Nah, yang terakhir saya melihat ketika anaknya hidup kembali, dia betul, saya ngerasa, saya bisa membayangkan dari ekspresi ini betapa dia bersyukur dari sejak awal dia menerima Nabi Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dari situ kita bisa melihat bahwa akhir dari krisis bagi orang benar adalah penyembahan, memuji Tuhan, ya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu benar. Ucapan syukur, ya. Pak, ada ucapan syukur dari ekspresi pernyataan ini. Dan yang terakhir, dia memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu benar. Kamu itu abdi Allah, betul. Saya percaya bukan sekedar Elia adalah abdi Allah, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sebelum-sebelumnya, dia pasti pernah mendengar apa yang dialami bangsa Israel, apa yang dilakukan Tuhannya bangsa Israel. Dan ketika ada orang Israel di dalam rumahnya, dan diberikan janji bahwa kamu nggak akan kehabisan tepung dan minyak. Dan dia ngalamin itu, maka keluarlah pernyataan ini. Dia membuktikan sendiri. Dan saya percaya setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, menyadari bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti campur tangan. Dan di akhir dari setiap masalah kita pasti akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan cara yang, wow, Tuhan, kau sungguh membuktikan bahwa engkau itu hebat. Engkau itu Allah yang luar biasa. Engkau itu Allah yang hidup. Engkau itu Allah yang terus berkarya dalam kehidupanku. Kita terus memuliakan Tuhan. Jadi, implikasinya apa buat kehidupan kita? Ingat gak cerita tentang seorang bapak yang punya seekor kuda yang bagus? Jadi ada seorang bapak punya kuda bagus banget. Dan tetangga-tetangganya sampai bilang, wow, kamu beruntung ya, punya kuda yang bagus banget kayak gini gitu ya. Saya nggak bisa bilang untung, saya nggak bisa bilang rugi. Kita lihat aja nanti. Kudanya tiba-tiba menghilang. Dia lari, kabur ke hutan. Dan ketika dicari, nggak ketemu. Tetangganya bilang, wah, kasihan banget kamu ya. Punya kuda satu-satunya, bagus. Tapi hilang begitu aja dia lari. Malang banget kamu ya, kehilangan harta yang berharga. Saya nggak bisa bilang ini malang atau beruntung. Kita lihat aja nanti. Beberapa hari kemudian kudanya balik lagi, membawa 7 ekor kuda lainnya, kuda liar, yang bagus-bagus juga. Dibawa, dan akhirnya bapak ini bukan punya hanya 1 ekor kuda, tapi punya 8 kuda. Dan kemudian tetangganya bilang, wah beruntung banget ya kamu ya, kuda kamu bawa 7 kuda yang lainnya, harta kamu tiba-tiba berlipat kali ganda tanpa kamu melakukan apa-apa. Saya nggak bisa bilang beruntung, saya nggak bisa bilang rugi, kita lihat aja nanti, kata bapak itu. Dan kemudian anaknya mulai melatih kuda-kuda liar itu. Dan ketika melatih kuda-kuda liar itu, karena saking liarnya, anak itu terjatuh dan akhirnya kakinya patah. Tetangganya bilang lagi, malang banget ya, kuda udah ambil, udah bawa banyak kuda yang lain, kalau mencelakakan anak kamu, katanya gitu. Saya nggak bisa bilang rugi, nggak bisa bilang untung, lihat aja nanti, katanya gitu. Kemudian terjadilah peperangan di negeri itu. Dan kemudian pemerintah datang ke desa itu, dan meminta semua anak-anak muda untuk wajib militer, masuk ke militer dan ikut berperang membela negara. Dan karena anaknya cacat, patah kakinya, dia tidak diizinkan ikut. Akhirnya semua anak-anak pemuda di desa itu pergi berperang dan tidak ada yang kembali karena gugur di medan peperangan. Tetangganya bilang, beruntung ya ternyata ya kaki anak kamu patah sehingga kamu tetap bisa mempunyai anak. Sedangkan kita nggak punya anak, kita kehilangan anak. Saya nggak bisa bilang untung, nggak bisa bilang rugi. Kita lihat aja nanti. Artinya apa? Mungkin bapak ini bilang, saya nggak tahu ini untung, ini rugi. Lihat aja nanti, karena hidup masih terus berjalan.
Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi buat orang benar, saya mau bilang begini, buat kita orang yang mengetahui kebenaran, buat kita yang mengetahui bahwa Tuhan pegang kendali, buat kita yang mengetahui bahwa Tuhan tahu dengan keadaan kita dan Dia pasti menolong kita sesuai dengan janjinya, maka kita mesti bilang begini, apapun yang terjadi, saya pasti akan menikmati berkat Tuhan. Baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang buruk. Kalau keadaan yang baik, udah jelas berkatnya. Ini berkat Tuhan buat saya. Tetapi kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berkata begini, saya pasti akan melihat berkat Tuhan di balik masalah ini, di balik kesulitan ini. Karena kita punya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang terus peduli dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga saya sangat setuju dengan perkataan Joel Fotinos, ya, seorang pembicara motivasi, dia juga seorang pengusaha, dan dia juga penulis buku. Dia mengatakan seperti ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita tanpa kecuali itu adalah berkat, ya, berkat atau berkat yang terselubung, katanya gitu. Artinya dalam keadaan baik kita merasakan ada berkat di balik kesulitan kita yang kita sebut sebagai blessing in disguise. Ini selaras dengan perkataan Rasul Paulus yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu hal yang baik, hal yang buruk juga terjadi dalam hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, kita bisa menikmati ini kalau kita mengasihi Tuhan. Artinya ada koneksi yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Jadi implikasinya buat kita adalah dalam keadaan apapun, kita mesti tetap punya keyakinan bahwa ada berkat Tuhan buat kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Biasanya kita ngalamin seperti itu karena kita terlalu banyak diajar bahwa kita harus mengasihi. Betul ya, diajarin soal kasih dalam kehidupan kita sehingga penekanannya terlalu ditekankan sehingga kita jadi mengabaikan hal-hal yang perlu kita akui dalam hidup kita. Wah, kalau misalnya marah, mengekspresikan marah, saya ngomel-ngomel gitu ya, saya merasa kesel gitu ya, dan kemudian waduh, ini kayaknya nggak bagus nih, gitu. Kayaknya value-nya gitu ya, value-nya kayaknya nggak boleh nih, kayak gitu. Merasa marah, bagaimana dong mengekspresikan marah? Apakah saya marah sama orangnya? Ya nggak mesti juga. Seperti tadi, belajar untuk self-talk istilahnya. Bicara sama diri sendiri. Kamu ngerasain apa? Saya ngerasain marah. Kenapa kamu marah? Saya marah karena dia lakukan ini, gini. Kenapa kamu marah ketika dia melakukan itu? Mulai analisa, mulai gali perasaan kita sendiri. Dan kemudian nilai sendiri. Layak gak kita marah ya? Gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya nih untuk ini? Perlukah kita bicara sama orang itu? Gitu misalnya. Jadi, sebenarnya firman Tuhan itu memberikan ruang untuk kita mengekspresikan. Tadi contohnya janda tadi merasa marah sama Nabi Elia, Tuhan nggak hukum tuh, ya kan? Tuhan nggak langsung, wah betul-betul tidak menghormati nih, gitu. Tuhan nggak bilang, wah perempuan ini dia sudah mengalami mujizat Tuhan, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis, anaknya meninggal sakit, bukan salah Nabi, dia malah menyalahkan Nabi. Nggak dimarahin kan sama Tuhan? Nggak dihukum kan sama Tuhan? Artinya Tuhan membuka ruang untuk kita tuh berekspresi sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak selesai-selesai, nah sangat baik kita mencari pertolongan. Kita bisa konsultasi, gitu, konseling misalnya. Jadi ketika kita nggak tahu kita harus lakukan apa, paling bagus sih tindakan pertama adalah
ya kita cari pertolongan sama orang. Orang yang ini ya, bukan sembarang orang ya, tapi orang yang bisa membuat kita menggali ke dalam diri kita sendiri gitu. Ketika kita sudah diajak, kita dibimbing gitu ya, untuk kita bisa menggali perasaan kita, menyelesaikan perasaan-perasaan negatif kita, lama-kelamaan kita bisa lakukan sendiri gitu. Saran saya sih cari pertolongan. Kita lihatnya begini aja, karena Alkitab tidak menceritakan kisah sebaliknya gitu. Jadi kita membayangkan kalau misalnya janda itu menolak Nabi Elia dan Nabi Elia akhirnya meninggalkan perempuan ini, maka yang terjadi dalam kehidupannya adalah ya tepungnya habis, minyaknya habis, dan kemudian end gitu istilahnya. Hidupnya selesai gitu. Hidupnya tidak ada story yang bisa diceritakan lagi gitu. Kira-kira ya seperti itu gitu. Kita nggak usah mikir, wah kalau nggak taat keadaan saya bisa lebih buruk ya gitu. Nggak usah mikir terlalu buruk deh. Intinya begini, kalau kita nggak taat, kita kehilangan berkat. Sudah, gitu aja. Kalau misalnya kita kehilangan berkat, ya kita rugilah. Terima kasih sudah menyaksikan video episode kali ini. Jika Anda merasa diberkati, silahkan klik like dan share agar lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang sangat pribadi, silahkan menghubungi kami melalui email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.